Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita yang akan kita isi ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat dan sangat-sangat memungkinkan untuk kita terhindar dari kesesatan di atas muka bumi, yaitu belajar tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran kita pada pagi ini di bawah tajuk Bernafkah dengan Tersembunyi. Menyumbang zakat, derma, wakaf secara rahasia. Itu maksud tersembunyi. Lalu jika ditanya, apakah tidak boleh secara terang-terangan Pak Ustaz memberi nafkah, membantu pihak lain? Jawabnya, boleh. Cuma secara tersembunyi itu adalah lebih afdal. Itu saja. Bukan bermakna tidak boleh memberi sedekah, infak secara terang-terangan. Boleh. Cuma bila dibandingkan dengan cara yang tersembunyi, itu lebih afdal. Sebab dikatakan dengan cara tersembunyi lebih selamat daripada riya. Ini tidak bermakna bila seseorang memberi nafkah secara terang-terangan itu bermakna riya. Tidak. Semalam kita dah sebut. Ikhlas itu, kata Imam Ahmad, adalah rahasia Allah. Jangan kita tuduh seseorang yang memberi nafkah terang-terangan itu kononnya riya. Jangan. Itu bermakna kita telah berburuk sangka. Okey. Pembahasan pada pagi ini di bawah tajuk bernafkah secara atau dengan cara tersembunyi berdasarkan ayat 270 hingga 274 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kelebihan bila bersedekah atau infak secara tersembunyi. Okey. Nanti kita akan bacakan ayatnya dan terjemahannya. Langsung saja kepada tafsiran ayat.
Kalau pada ayat-ayat yang telah lalu, pelajaran tafsir yang lalu, yaitu pada hari Selasa, telah dijelaskan tentang hukum infak atau menafkahkan, membelanjakan harta pada jalan Allah. Jangan hendaknya diikuti dengan ungkitan atau secara riya. Jangan diikuti dengan berkata kasar sehingga menyinggung perasaan orang yang menerima nafkah. Itu telah kita jelaskan dengan begitu luas dalam pertemuan yang lalu. Kalau ingin nafkah itu diterima, kita mesti jauhi dua perkara utama: mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, dan yang kedua, kita jangan sampai menyakiti hati orang yang menerima nafkah. Maka pada ayat-ayat berikutnya, yaitu pelajaran hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula hukum infak atau nazar secara lebih umum. Infak dan nazar secara lebih umum. Apakah ia dilakukan pada jalan ketaatan, fisabilillah, menolong orang susah, atau sebaliknya, atau nafkah itu disalurkan pada jalan-jalan maksiat. Itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Kita baca dulu ayat 270. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazar fa innallaha ya'lamuh wa ma lizzalimin min ansar. Ustaz terjemahkan. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamu. Apa yang awak nafkahkan, apa yang awak nazar, Allah tahu semuanya. Orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada seorang penolong pun baginya. Apa maksudnya? Nanti kita akan jelaskan. Apa yang kamu nafkahkan dan apa yang kamu nazarkan. Nah, kalau nafkah kita sudah tahu, membelanjakan, menyumbang. Itu sebabnya dalam pembahasan di sini, kita awali dengan menyebut nazar dulu. Apa makna nazar, Pak Ustaz? Ada berapa jenis nazar? Apakah nazar itu wajib ditunaikan? Ini pembahasannya. Nazar maksudnya kewajiban pada diri sendiri untuk berbuat sesuatu kebaikan. Apabila suatu maksud yang baik sudah tercapai atau terhindar dari suatu yang tidak disenangi.
Ada dua kemungkinan. Suatu yang wajib kita lakukan, yang pada asalnya tidak wajib. Sama ada karena keinginan kita tercapai atau terhindar dari sesuatu yang tidak disenangi. Apabila anak saya lulus peperiksaan dengan cemerlang, saya akan berpuasa 3 hari. Itu maknanya, bila anak memang dapat keputusan cemerlang, puasa 3 hari yang pada asalnya tak wajib, jadi wajib ke atas yang bernazar, sama ada ayahnya atau ibunya. Andai kata anak saya yang sudah sebulan ini koma, sihat kembali seperti sedia kala, saya akan bersedekah kepada orang miskin sebanyak 300 ringgit. Dengan izin Allah, setelah anak yang koma selama sebulan pulih balik, sadar balik, 300 ringgit yang dijanjikan akan disedekahkan jadi wajib. Itu makna nazar. Sama ada tercapai apa yang kita inginkan atau terhindar sesuatu yang tidak diingini. Bila dikabulkan oleh Allah, sesuatu yang tadi pada asalnya tidak wajib jadi wajib. Yes, itu definisi nazar. Misalnya seseorang berkata, jika saya lulus ujian, saya akan bersedekah sekian ringgit atau akan berpuasa sekian hari. Itu contoh-contohnya. Ustaz dah sebutkan. Kita langsung saja kepada pembahagian nazar. Ada berapa jenis, Pak Ustaz? Nazar dibagi. Rupanya dalam ilmu fiqh, nazar ada 3 jenis. Ada namanya nazar tabarrur. Yang kedua ada namanya nazar lujaj wa ghadab. Yang ketiga namanya nazar maksiat. Apa maksud nazar tabarrur? Yaitu nazar untuk mentaati Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kata seseorang, jika saya sembuh dari penyakit ini, saya akan pergi umrah. Saya akan pergi haji. Nazar seperti ini wajib ditunaikan. Itu namanya nazar tabarrur. Adapun nazar lujaj atau nazar ghadab, yaitu nazar yang diucap oleh seseorang ketika dia sedang marah. Ketika dia sedang marah. Umpamanya, kata-kata seseorang dalam keadaan dia sedang marah. Jika aku melakukannya, maka semua hartaku akan aku sedekahkan. Tapi dia sedang marah. Fikirannya ketika itu tidak center, tidak begitu waras. Marah.
Nazar seperti ini, Islam memberi orang tersebut pilihan. Sama ada dia tunaikan atau dia tidak tunaikan. Tapi dia mesti bayar kafarat, yaitu denda sumpah. Itu namanya nazar lujaj wa ghadab. Ghadab maknanya marah. Dia berbeza dengan nazar tabarrur tadi. Nazar tabarrur dalam keadaan tenang, tidak marah. Nazar lujaj wa ghadab ini sedang marah. Dibimbangkan fikirannya ketika itu tidak begitu waras. Nazar tabarrur wajib dia laksanakan. Sedangkan nazar lujaj wa ghadab dia ada pilihan. Sama dia laksanakan boleh, atau dia tidak laksanakan tapi dia kena bayar kafarat, denda. Nah, yang ketiga nazar maksiat. Dia bernazar tapi ingin buat maksiat. Kalau saya menang dalam pertandingan badminton, bola sepak, bila saya menang dalam pertandingan takraw, saya akan minum arak. Saya akan biayai kawan-kawan 10 orang ke night club untuk minum arak. Dah jelas minum arak itu maksiat. Maka nazar seperti ini wajib ditinggalkan. Umpamanya bernazar untuk mencuri, bernazar untuk berzina, bernazar untuk membunuh, minum arak dan lain-lain. Semua itu maksiat. Para ulama sepakat bahwa nazar seperti ini haram hukumnya. Haram hukumnya ditunaikan. Tetapi mereka berbeza pendapat. Apakah nazar maksiat tersebut yang sudah terlanjur diucapkan jika tidak ditunaikan, apakah mesti bayar kafarat? Itu mereka berbeza. Nah, sedikit tambahan. Nazar kafarat maksudnya kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Pertama, beri makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak beri makan 10 orang fakir miskin, bagi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau merdekakan seorang hamba. Karena kata sambungnya atau dalam kaedah ilmu bahasa Arab, ia memberi makna boleh pilih. Ustaz ulang. Kafarat sumpah atau kafarat nazar sama. Pertama, beri makan 10 orang miskin atau beri pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan hamba. Boleh pilih.
Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata tidak dapat dilakukan ketiga-tiganya atau salah satu dari tiga, hendaklah dia puasa selama 3 hari. Boleh selang-seli puasanya, juga boleh berurutan. Okey, itu tambahan maklumat. Nah, pada ayat berikutnya setelah kita bercakap tentang nazar, apa saja yang kita infak, apa saja yang kita nazar, Allah mengetahui. Ayat berikutnya, apa kata Allah? In tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, menampakkan maknanya sedekah secara terang-terangan, maka itu adalah baik sekali. Allah kata baik. Dan jika kamu menyembunyikan nafkahmu, sedekahmu, sumbanganmu, maka kamu berikan kepada fakir miskin, maka menyembunyikan itu adalah baik bagimu. Adalah khairun, lebih baik bagimu. Khairun bukan baik, tapi lebih baik. Afdal, lebih afdal. Kalau nafkah itu dibagi secara sembunyi-sembunyi. Memberi sedekah terang-terangan itu baik. Namun bila beri sedekah secara sembunyi-sembunyi, itu adalah lebih baik. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu baru terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Coba dengar apa kata ulama tafsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Quran Al-Azim, itu namanya. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahawa menyembunyikan sedekah adalah lebih afdal daripada memberinya secara terang-terangan, karena ia lebih selamat dari riya. Tidak bermakna orang yang memberi sedekah lalu sedekah yang dia kirim dengan secara transfer, bank in, dikirimnya pula resit sebagaimana yang berlaku. Ustaz sangat gembira bila telah bank in, transfer, tolong ambil gambarnya dan kirim pada Ustaz. Ustaz sangat gembira untuk melengkapkan pembukuan. Tidak salah. Tidak salah. Jangan kata itu riya. No. Riya itu urusan hati. Lawan riya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah rahasia milik Allah. Kita tak boleh menilai niat seseorang. Namun demikian, jika sedekah itu dibagi secara sembunyi-sembunyi, itu adalah lebih afdal. Ibu-ibu dan bapa sekalian yang telah memberi nafkah, sama ada untuk anak yatim tahfiz, anak yatim, atau untuk anak-anak tahfiz, atau untuk pembinaan asrama, atau pembinaan masjid, atau dana dakwah,
Sebenarnya Ustaz tahu, walaupun tidak dikirim resitnya. Sebab di dalam penyata bank itu, duit masuk sekian, 100. Ada nama orang berkenaan. Ada nama disebut. Si Fulan, sekian, 250, 10 ringgit. Semuanya ada. Sebenarnya Ustaz tahu. Yang jelas, yang menerima tahu ke atau tidak tahu, Allah pasti tahu. Takkan sia-sia. Cuma kata Imam Ibnu Katsir, biasanya bila sembunyi-sembunyi itu lebih selamat daripada riya. Itu saja. Tetapi jika ditinjau dari sudut yang lain pula, menzahirkan sedekah kadang-kadang adalah lebih afdal. Karena dengan berbuat demikian dapat mendorong manusia lain untuk mencontohinya. Dari sudut lain. Seperti banyak dilakukan oleh ustaz-ustaz di Indonesia. Ustaz setuju. Seorang ustaz yang diminta oleh pengerusi masjid, Pak Ustaz, nanti boleh tak umumkan selesai ceramah atau dalam ceramah, boleh tak selitkan minta sumbangan kepada para jemaah? Boleh, insya-Allah, kata Ustaz berkenaan. Kemudian dalam pertengahan ceramahnya, dia teringat permintaan pengerusi masjid. Tabung disediakan. Kata Ustaz berkenaan, saya diamanahkan oleh pengerusi masjid untuk buat announcement, untuk buat pengumuman bahawa akan dibina rumah anak yatim di kawasan itu. Memerlukan biaya sekian-sekian. Mohon hadirin dan hadirat kita sumbang bersama. Lalu beliau ambil dari sakunya, kesanakan rupiah. Umpamanya 50,000 rupiah. Umpamanya 100,000 rupiah. Lebih kurang 33 ringgit. 33 ringgit. 100,000 rupiah. Nah, saya awali. Masukkan dalam tabung, lalu tabung diedarkan. Ini maksudnya. Terkadang-kadang menyumbang, memberi nafkah secara terang-terangan, terkadang-kadang lebih afdal. Dengan tujuan, bukan riya, bukan. Untuk mendorong orang-orang, para jamaah yang lain, untuk turut menyumbang. Tidak salah. Allah Maha mengetahui. Yes, itu. Dan Ustaz juga pernah buat begitu. Ketika ceramah pada zaman-zaman silam. Tidak salah. Ustaz ulang, tetapi jika ditinjau dari sudut yang lain pula, menzahirkan sedekah kadang-kadang adalah lebih afdal. Karena dengan berbuat demikian dapat mendorong manusia lain untuk mencontohinya. Namun demikian, pada hukum asalnya menyembunyikan sedekah adalah lebih afdal berdasarkan hadis sahih tentang 7 orang yang akan mendapat perlindungan di akhirat nanti. Siapa 7 orang yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat nanti? Satu di antaranya kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seseorang yang apabila memberi nafkah,
Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dinafkahkan oleh tangan kanannya. Begitu dekat tangan kanan dengan tangan kiri. Tidak bermakna ya setiap kita memberi nafkah tangan kiri hendaklah diselimpangkan ke belakang. Bukan itu maksudnya. Ini membawa makna kiasan. Salah seorang dari 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar ialah orang yang memberi nafkah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu bidalan dalam bahasa Arab menunjukkan bahawa orang tersebut suka memberi sedekah atau nafkah sembunyi-sembunyi. Nah, pada akhir ayat di atas Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang menafkahkan hartanya dan menghapuskan sebahagian dari dosa-dosa mereka. Ini kelebihan nafkah. Sedekah. Selain meninggikan derajat orang yang memberi nafkah, juga sebahagian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekarang kita teruskan dengan ayat berikut. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allahu Akbar. Coba kita mantapkan kita punya akidah dengan ayat Quran. Semalam Ustaz ada cerita menghayati Al-Quran dapat menambah mantapnya iman. Sebagaimana kata-kata Abdullah bin Umar bin Khattab, ta'allamnal iman, summa ta'allamnal Quran, fazdadna imana. Mula-mula kami belajar dari Nabi tentang iman. Pakai percaya saja. Kemudian kami belajar pula Al-Quran. Dan dengan mempelajari Al-Quran, bertambah mantap iman kami. Iman boleh naik, boleh turun. Dengan belajar Al-Quran, hadis Nabi, iman akan mantap. Sebab Allah sebut, Rasul sebut, semua yang Allah sebut dan Rasul sebut adalah benar belaka. Akhirnya muncullah keyakinan. Daripada keyakinan, barulah kita buat apa yang Allah dan Rasul suruh, apa yang kita jauhi apa yang Allah dan Rasul larang. Yes, itu maksudnya iman. Macam mana bila kita tak ada ilmu? Allah tak kenal, Rasul tak kenal, selok-belok agama diabaikan. Macam mana iman tak kuat? Coba dengar. Ustaz terjemahkan saja secara bebas. Ustaz terjemahkan dulu secara harfiah, kemudian Ustaz jelaskan secara bebas. Laisa 'alaikum hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Bukan kewajibanmu, hai Muhammad, mereka itu dapat hidayah. Bukan. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kita tidak akan dapat menafsirkan ayat ini dengan tepat
bila kita sendiri tidak tahu apa makna hidayah. Ada berapa jenis hidayah? Okey, Ustaz jelaskan. Walaupun tidak tersebut di sini. Hidayah ada dua. Yang pertama, hidayah dengan makna al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Yang kedua, hidayah dengan makna taufik. Taufik maknanya Allah buka hati seseorang untuk menerima apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari. Hidayah pertama dengan makna penjelasan dan bimbingan, ini Nabi boleh buat. Ustaz-ustaz kita boleh buat. Guru-guru boleh buat. Mak bapak boleh buat. Tapi terbatas dengan makna penjelasan dan bimbingan. Seperti apa yang Ustaz buat sekarang ini. Baca ayat, Ustaz terjemahkan, Ustaz tafsirkan. Ini hidayah jenis pertama, penjelasan dan bimbingan. Tapi hidayah jenis kedua, dengan makna taufik, Allah buka hati seseorang sehingga terhindar, sehingga terdorong untuk melaksanakan suruhan Allah, untuk melaksanakan ilmu yang dia miliki, itu hanya milik Allah. Ini yang dengar online ini 1,000 orang. Bermakna mereka telah dapat hidayah pertama, penjelasan. Apakah 1,000 orang yang dengar kuliah di alam maya ini, apakah 1,000 orang pula akan mendapat hidayah kedua, taufik, melaksanakan apa yang Allah suruh, menjauhi apa yang Allah larang? No, tak semestinya. Mungkin dari 1,000 hanya 500. Mungkin hanya 1,000, dari 1,000, mungkin hanya 300. Mungkin hanya 100. Siapa yang 100 yang dapat melaksanakan apa yang dia dengar, kebenaran yang dia dengar? Orang tersebut telah mendapat kedua-dua hidayah. Dengar juga, lalu patuhi dan taati. Inilah ciri-ciri siratal mustaqim. Sami'na wa ata'na. Tapi dengan jelas ya, tapi dengan syarat. Sami'na hanya terhadap kebenaran. Bila ceramah itu berpaksi pada Quran dan Sunnah. Bukan cakap-cakap kosong. Bukan sekedar guru saya cakap, tuan guru saya cakap, Pak Kiai itu cakap. No. Itu tak pasti lagi benar. Ini yang dimaksudkan. Muhammad, bukan tugas kamu memberi mereka hidayah. Tapi hidayah Allah bagi kepada orang yang Allah kehendaki saja. Betul Nabi Muhammad ada hidayah jenis pertama, explain ayat Quran kepada umat. Sebagaimana ayat 44 dari surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, hai Muhammad, supaya kamu explain clearly kepada umat manusia. Yes, itu tugas Nabi Muhammad. Tapi untuk hidayah jenis pertama. Tapi membuka hati orang yang mendengar, itu kerja Allah. Itu sebabnya hatta angkelnya Rasul. Dari 4 angkel Rasul, 2 memeluk Islam, dapat hidayah. Yang kedua, yaitu Hamzah dan Abbas. 2 lagi angkel Rasul sampai mati kafir. Padahal Nabi dah sampaikan. Tapi Allah tak buka hati. Abu Lahab dan Abu Talib. Itu contoh yang mudah. Sebabnya tugas kita share YouTube yang bernas, yang baik.
setelah kita fikir kuat dalilnya. Kepada grup kaum kerabat, grup kawan-kawan. Ada kawan-kawan yang Masya Allah dapat petunjuk. Akhirnya mereka tolong masukkan saya dalam grup Uday. Itu maknanya dia dapat taufik. Tapi sebaliknya yang tak dia mau ikut, malah yang share YouTube yang baik-baik dipulaukan. Orang tersebut bermakna dia tidak dapat taufik Allah atau hidayah yang kedua. Itu maksud ayat. Kita sebagai pendakwah jangan fras. Mengapa tak fras? Karena kita tahu ini Allah kata. Bukan kerja kita membuka hati seseorang, itu kerja Allah. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Berapa banyak sedekah yang kita infak, yang kita telah salurkan di jalan Allah. Bukan untuk Allah, tapi pulangannya untuk kita sendiri. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, Uday, Ustaz, hanya anjurkan saja. Ustaz ada projek ini. Siapa yang sudi untuk menolong infak, silakan. Ini akaunnya. Semua sumbangan itu bukan untuk Ustaz pribadi, no. Sebanyak mana yang kita sumbangkan, baliknya kepada yang menyumbang, bukan pada Ustaz. Itu maksudnya. Sedikit ke banyak, banyaklah dapat pulangannya, sedikit pula lah pulangannya. Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keredaan Allah. Reda Allah. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya oleh Allah, tidak akan dirugikan oleh Allah. Allah Maha tahu. Manusia barangkali melihat berapa banyak yang telah disedekahkan oleh seseorang. Dia menilai atas dasar itu. Tapi Allah menilai lebih dari itu. Orang yang menerima sumbangan, dia hanya melihat secara zahir. Orang itu telah keluarkan 100 ringgit, 50 ringgit. Baiknya orang itu. Tapi orang itu belum tentu baik di mata Tuhan. Sebab Allah juga nilai dia punya keikhlasan. Niatnya. Allah yang menilai. Itu sebabnya Allah sebut pada penghujung surat At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling baik? Sebab dia tahu segala-galanya. Hakim di dunia hanya tahu yang zahir saja. Cukup saksi. Apakah saksi itu saksi yang benar-benar atau saksi palsu? Hakim di dunia tak tahu. Tapi Allah tahu segala-galanya. Luar dalam. Zahir batin. Itu sebabnya Allah dikatakan ahkamul hakimin. Hakim yang paling baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan dengan ayat berikut. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum
la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Okey. Seperti ayat tadi, Ustaz terjemahkan harfiah bahagian demi bahagian, langsung Ustaz tafsirkan. Terjemah maknawiah. Mengingat masa. Apa kata Allah? Coba perhatikan dengan baik. Berinfaklah, yakni berilah nafkah kepada orang-orang kafir yang terikat oleh jihad. Maaf. Berilah nafkah kepada orang fakir, bukan orang kafir ya. Berilah nafkah kepada orang fakir miskin yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Apa maksud? Berilah bantuan, sumbangan kepada orang-orang yang miskin, tapi mereka itu kuat berjihad di jalan Allah. Sama ada berperang secara fizikal atau memerangi kesesatan, berceramah dengan berpandukan Quran dan Sunnah karena ingin menyelamatkan umat, tapi dia fakir. Kesibukannya berdakwah, berjihad, membuat dia tak sempat untuk cari rezeki. Sebagaimana orang lain berkebun, noreh getah, pergi ke laut sebagai nelayan, dia tak sempat. Karena dia berjihad fisabilillah. Tapi dia fakir. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Karena tugasnya sehari-harian berjihad, menyampaikan kebenaran pada umat untuk menyelamatkan orang ramai. Lalu apa kata Allah? Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Dia fakir. Kerja kuat untuk mengembangkan ajaran Allah. Tapi dia pantang, tak suka mengemis. Bantulah saya, tolonglah saya. No. Sehingga orang yang tidak tahu siapa dia, mengayah, menyangka dia ini orang kaya. Sebab dia tak pernah minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Mereka tidak. Siapa ingin menyumbang, macam yang Ustaz selalu katakan, Ustaz ada tim. Yang membantu dakwah Ustaz, buat poster, buat jadual, buat YouTube, lalu disebarkan pada grup. Walaupun semua mereka dengan ikhlas selalu sebut pada Ustaz, tak payahlah Ustaz, bagi-bagi kami. Tapi tidak, Ustaz tahu yang mereka itu memerlukan. Mereka juga ada tanggungjawab. Meneliti, potong sana, potong sini, ceramah, makan masa. Lalu Ustaz pun kata, kalau ingin menyumbang untuk dana dakwah, untuk kelancaran dakwah, silakan. Ada yang kasih RM10, ada yang kasih RM100, ada yang kasih RM50, ada yang kasih RM200, ada yang kasih RM5, ada yang kasih RM1. Semuanya tertera. Ustaz tidak pernah minta-minta. Itu pun hanya sesekali saja tim masukkan poster tentang bantuan untuk anak tahfiz,
untuk pembinaan projek masjid dan asrama, dan satu di antaranya untuk kongsi pahala dalam menyebarkan kitab-kitab yang Uday tulis, juga dana dakwah. Tapi tidak senantiasa kita minta, bukan mendesak. Ingat, apa saja yang kita bagi, pulangannya untuk diri kita sendiri. Karena memahami ayat inilah, kita tak suka mendesak. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Apa saja harta yang baik-baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini disebut dengan ta'affuf. Orang yang tidak tahu terhadap pejuang-pejuang itu mengira mereka itu orang yang berada, mereka itu orang yang kaya, padahal sebenarnya mereka miskin. Mengapa mereka nampak seperti kaya? Karena ta'affuf, ada sifat iffah, afif, afifi, iffah. Maknanya orang itu susah, tapi tidak suka menyatakan kesusahannya. Tidak suka merengek-rengek lah bahasa kita. Itu makna ilhafa. Tak suka mendesak. Sehingga orang terpaksa bagi. No. Iffah ini, kalau di Indonesia itu, selalu disebut orang yang pandai berminyakkan air. Orang yang pandai berminyakkan air, maksudnya, rambutnya. Dia mau orang lihat dia itu smart. Lalu, tidak gunakan minyak rambut tak ada. Asalkan kepalanya mudah disisir rambutnya, mudah disikat, akhirnya dia ambil air, basahkan, kemudian lap dengan towel, kemudian dia sisir. Janggutnya dia sisir. Sehingga nampaknya rapi, kemas, smart. Orang itu dipanggil dengan iffah, afif. Yang dalam bidalan orang-orang Indonesia, orang yang pandai berminyakkan air. Padahal bukan minyak yang dia pakai, air. Air kan tidak ada harganya. Tapi peranannya macam minyak juga. Orang nampak smart. Padahal bukan pakai minyak pun. Begitulah bidalan. Sebabnya banyak wanita-wanita Arab yang diberi nama Nurul Iffah atau Afif, Afifi. Semuanya itu membawa makna orang yang pandai menyembunyikan kekurangan. Sehingga orang lain nampak macam dia itu, oh, orang yang berada, orang yang smart, dan sebagainya. Okey. Dia tidak suka mendesak, walaupun dia perlu. Lihat tu, cantiknya bila kita faham tafsir Al-Quran. Lalu kita jadikan itu sebagai sifat kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka meminta-minta padahal dia mencukupi. Tapi dia nak minta juga. Ada tak jenis manusia seperti itu? Ada. Apa kata Nabi? Orang yang seperti itu nanti di padang mahsyar,
Allah bangkitkan dia dalam keadaan mukanya seperti tengkorak. Tengkorak. Ada kepala, tapi tak ada daging lagi. Itu namanya tengkorak. Tak ada lagi hidung, tak ada lagi telinga. Tengkorak. Memberi isyarat, jangan meminta jika kita tidak perlu meminta. Apalagi kita termasuk orang yang sudah mencukupi, jangan suka minta-minta. Tidak bermakna meminta tak boleh. Mintalah jika kamu memang memerlukan bantuan. Tengkorak tadi itu untuk orang yang suka meminta, padahal dia sudah memadai. Okey, kita sampai ke ayat yang terakhir. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Terjemahan dulu. Terjemahan harfiah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, tak kira nafkah yang Anda berikan itu siang ke malam ke, terang-terangan ke, dengan mengirim risit, terang-terangan ke, memasukkan dalam kotak tabung, atau sembunyi-sembunyi, tetap akan mendapat ganjaran dari sisi Allah. Transfer untuk membantu pembinaan masjid ke, rumah anak yatim ke, Syria ke, Palestin ke, dan lain-lain, kita transfer secara online. Habis zuhur ke, habis asar ke, habis isyak ke, tengah malam ke. Kita kirim resipnya ke, atau tidak kita kirim, semuanya layak mendapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Ayat ini pula mengandungi pujian Allah kepada orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, semata-mata mengharap redha dan ganjaran pahala daripada Allah dalam semua waktu. Dalam semua waktu. Itu sebabnya ada lailan wa nahar. Sama ada pada waktu malam atau siang. Dalam semua keadaan. Sama ada secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Coba dengar apa kata ulama tafsir Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi. Dalam ayat di atas Allah mendahulukan sebutan secara sembunyi-sembunyi daripada secara terang-terangan. Sirraw wa alaniyah. Mendahulukan sebutan waktu malam daripada waktu siang. Apa hikmahnya? Seolah-olah mengandung isyarat bahawa menafkahkan harta secara sembunyi-sembunyi adalah lebih afdal daripada secara terang-terangan. Itu isyaratnya. Tapi kedua-duanya layak mendapat ganjaran. Namun demikian, dengan menyebut kedua-dua waktu dan keadaan tersebut pula mengandung isyarat bahawa masing-masing waktu dan keadaan mempunyai kelebihan tersendiri
mempunyai kelebihan tersendiri. Sebab sebenarnya yang menjadi matlamat utama bukanlah waktunya ataupun keadaannya, tapi niat, ikhlas, mengharap redha Allah, mengharap ampunan Allah. Hadirin dan hadirat, suka Ustaz sebutkan sedikit di sini. Mengharap ganjaran daripada Allah tidak salah bila kita beramal. Mengharap agar dilindungi dari murka Allah atau neraka tidak salah dalam beramal. Mengharap syurga, mengharap redha Allah, agar dilindungi dari murka dan neraka Allah, sama sekali tidak merosakkan keikhlasan. Ustaz dah jelaskan kata-kata Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan mengapa iyyaka na'budu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ustaz dah sebut dah. Malah tim telah kirim tanya jawab khas tentang itu. 3 syarat yang diperlukan untuk kesempurnaan sesuatu ibadat. Pertama, kita beribadat karena ingin menyatakan rasa syukur, itu tersirat di dalam alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mengharap akan syurga, redha Allah, pahala, itu tersirat di dalam ar-rahmanir rahim. Kita beribadat karena takut masuk neraka dan murka Allah. Takut itu tersirat di dalam Malik Yaumiddin. Sila dengar balik penjelasan panjang lebar yang Ustaz sebutkan. Itu sebab mengapa 3 ayat itu disebut terlebih dahulu dari iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadat. Lihat tu cantiknya bila kita faham Al-Quran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini belum lagi kalau kita bawa ayat 16 dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bila awak beribadat karena mengharap pahala dan syurga, atau kamu beribadat karena takut murka dan neraka Allah, amalmu tak akan diterima sebab itu merosakkan akhlak. Pandangan-pandangan seperti itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Di sini perlunya kita belajar Quran dengan tafsiran yang betul, bukan dengan akal semata. Mengapa kita rajin menghadiri majlis ilmu? Apalagi majlis ilmu itu membawa dalil Quran dan Sunnah. Bukankah kita mengharap supaya Allah permudahkan perjalanan kita ke syurga? Nabi yang sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Mengapa kita buat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh? Bukankah Nabi menyebut 2 rakaat qabliyah subuh adalah lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi? Lalu kita tak tinggalkan qabliyah subuh.
tentang salat duha, tentang salat tahajud, tentang salat witir, tentang salat tobat. Mengapa kita buat? Jangan bohong. Memang tersirat harapan kita agar Allah bagi itu semua. Mengapa kita tak mau terlibat dengan zina? Mengapa kita tak mau terlibat dengan mengumpat, memfitnah? Sebab di sana nanti sangat berat. Mengapa kita tidak mau bercakap kasar pada mak bapa? Sebab reda Allah sangat tergantung pada reda mak bapa. Murka Allah juga sangat tergantung pada murka mak bapa. Betul tak dengan pengetahuan demikian? Segala hidup kita terkawal. Ini yang Nabi kata, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah sebut ganjaran yang bakal didapati. Nafkah tak kira, nafkah siang ke malam, terang-terangan ke sembunyi-sembunyi. Lalu Allah akhiri, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan tak perlu merasa sedih. Kita pernah sebut, takut menyangkut perkara future. Sedih mengenang masa silam. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Dengan banyak memberi nafkah, tak kira bila, tak kira terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kita tak payah takut terhadap future kita. Apa future kita? Masa depan kita. Sakaratul maut. Sebab ayat Quran, ayat 10 surat Al-Munafiqun menyebut, orang yang apabila tiba ajalnya, dia minta, oh Tuhan, tolong delay kematianku sebentar saja, supaya aku boleh banyak bersedekah. Itu memberi makna ketika nazak yang banyak membuat seseorang itu menyesal karena dulu ketika sehat tidak banyak bersedekah. Dan di akhirat nanti ganjaran nafkah begitu banyak, dia tidak akan merasa sedih. Dulu mengapa ya ketika sehat dulu aku tidak bersedekah. Itu maknanya mengenang masa silam. Itu sebabnya ayat itu diakhiri dengan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut menghadapi masa depan dan mereka tidak bersedih hati terhadap dunia yang mereka tinggalkan. Ustaz kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita sambung dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pada hari ini ada 3. Pak Ustaz, korban adalah antara ikhlas dan sayang duit. Korban terkadang-kadang ikhlas, terkadang-kadang sayang duit. Orang yang berkorban antara ikhlas dan sayang duit. Bila dia korban, diheboh-hebohkannya dalam grup. Orang sekampung, satu taman, semuanya tahu. Dia memilih korban luar negara dari dalam negara. Karena ingin mencari korban yang murah harganya. Sepatutnya tidak demikian.
Apa pendapat Ustaz? Pertanyaan ini sebenarnya panjang lebar. Kita tak ada masa nak baca itu. Pada Ustaz dikirim satu pandangan dari seorang Ustaz di bawah tajuk korban antara ikhlas dan sayang duit. Lalu Ustaz berkenaan mengatakan bila korban kita heboh-hebohkan sekampung. Bila korban kita selalu pilih mana yang lebih murah. Bila korban kita suka memilih untuk korban luar negara karena di sana lebih murah. Apakah begitu korban yang dikehendaki oleh agama? Sebenarnya Ustaz sudah jawab soalan ini. Cuma barangkali yang bertanya tak perasan. Berpandukan ayat Al-Quranul Karim, sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini, memberitahu orang lain yang kita korban tak semestinya kita kata dia tidak ikhlas. Apalagi ikhlas itu urusan Allah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Memilih harta atau harga korban yang lebih murah. Memanglah Islam galakkan kalau boleh berkorbankan yang lebih gemuk, yang lebih mahal. Tapi realiti, setelah dilanda PKP lebih dari 2 tahun, ekonomi merudum, duit secukupnya untuk yang murah, tapi memenuhi syarat. Tidak dapat beli yang gemuk, yang harganya lebih mahal. Jangan kita kata itu tidak diterima oleh Allah. Ayat Quran begitu jelas menyebut. Ayat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Dikuatkan lagi oleh ayat 15 atau 16 dari surat At-Taghabun. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Sabda Nabi, apa saja yang aku suruh, buat olehmu apa yang kamu termampu. Lalu itu yang dia mampu. Memanglah tidak gemuk sangat, tapi umurnya cukup, tahunnya cukup. Oleh sebab itu, Ustaz tidak begitu setuju bila kita memilih untuk korban luar negara karena tidak cari harga murah. Lalu kita katakan orang itu tidak ikhlas. Lalu kita katakan orang itu telah tersalah. Siapa yang tak mau mendapat pahala yang lebih, tapi tak termampu? Sepertilah kita infak untuk sesuatu projek yang ada kemampuan barangkali tidak berat bagi mereka RM100. Tetapi yang kurang mampu hanya RM10. Yang kurang mampu hanya RM5. Semuanya diterima oleh Allah. Sebab itu kemampuannya. Oleh sebab itu kita sebaiknya jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. Yang paling baik adalah berbaik sangka. Doakan dia, mudah-mudahan Allah terima amalannya. Adapun menuduh riya atau tidak ikhlas, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kira cukup. Itu penjelasan singkat dari Ustaz.
Pak Ustaz, ada satu selawat yang jika dibaca pada hari Jumaat setelah salat asar, maka ganjarannya Allah hapus 80 tahun dosa-dosanya. Dan Allah akan beri dia ganjaran pahala seperti 80 tahun beribadat kepada Allah. Bunyi selawatnya, Allahumma salli ala Muhammadinin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Sebenarnya Ustaz dah jawab ini beberapa kali, beberapa bulan yang lalu. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Mungkin penanya tak dengar agaknya jawaban Ustaz. Siapa yang membaca selawat ini selesai salat asar hari Jumaat, Allah ampun dosanya 80 tahun. Dan Allah beri dia ganjaran 80 tahun beribadat pada Allah. Kata ulama tafsir, khasnya Syekh Nasaruddin Albani, itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Kata beliau, cukuplah kita berpegang kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Sekali kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah selawat pada kita 10 kali, maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita. Hadis sahih. Hadis sahih yang lain pula, banyak-banyaklah kamu bersalawat pada hari Jumaat, juga sahih. Tanpa menyebut ganjarannya begini dan begitu. Sebagaimana yang telah disebut tadi. Cukuplah Ustaz kira ini sebagai jawaban Ustaz. Berdasarkan apa komen daripada pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani. Yang terakhir, Pak Ustaz, betulkah wirid selepas salat berikut ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terlalu panjang untuk Ustaz baca. Terlalu panjang untuk Ustaz baca. Tapi secara ringkas lebih kurang begini. Beberapa wirid dan amalan. Wirid maknanya amalan tetap yang diulang setiap hari. Wirid habis salat maknanya setiap habis salat amalan ini. Itu makna wirid. Ustaz dah jelaskan makna wirid di dalam kitab yang Ustaz susun, wirid Rasulullah pagi dan petang. Makna wirid suatu amalan sama ada bacaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Habis salat, wirid habis salat. Termasuk amalan puasa setiap Senin dan Kamis, itu wirid juga apabila ada orang yang tidak tinggal puasa Senin dan Kamis. Sudah menjadi wiridannya bangun jam 4:30 pagi untuk salat tahajud dan witir. Saban malam, itu wirid juga. Nah sekarang yang ditanya, wirid-wirid dan amalan ini langsung datang dari Abah Guru, Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Dia sebut itu dari gurunya. Kata guru, apabila membaca doa ini, insya Allah dipelihara diri dan terpelihara dari segala yang jahat dan segala masalah mudah diatasi.
yaitu Allahumma lakal hamdu wa minkal farj wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. Baca 33 kali pagi dan petang. Ia tidak datang dari Nabi, tapi cakap guru itu. Kata guru lagi, baca wirid ini setelah salat subuh. Fadilatnya adalah untuk mudah hafal, kuat ingatan, terang hati. Yaitu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Begitu. Hendaklah dibaca 16 kali. Kata guruku lagi, wirid sesudah salat subuh, fadilatnya adalah supaya dapat manfaat yang tidak terhitung banyaknya di dunia dan di akhirat. Tercapai urusan dunia dan akhirat. Baca, Ya Mubdi al-Bada'i' lam yabi' fi insya'iha aunan min khalqi. Banyak lagi, dekat 10 macam. Ustaz hanya ingin beri panduan. Sama ada buku wirid Rasulullah pagi dan petang, atau buku munajat. Bagus juga Ustaz sebut di sini, banyak sungguh jemaah ingin memperolehi atau mendapat atau membeli buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Yang selama ini lebih kurang 3 minggu kosong. Tidak ada dalam Shopee. Tapi kita baru dapat penjelasan daripada percetakan printer bahawa buku yang dipesan sekian ribu akan siap pada hari Isnin nanti. Lusa, esok Ahad, lusa. InsyaAllah kita akan buka lusa hari Isnin siapa yang ingin mendapatkan buku tersebut. Okey, berbalik kepada menjawab soalan. Sama ada buku wirid pagi dan petang. Sama ada buku munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada koleksi doa dan zikir. Sama ada buku yang akan muncul sedang dicetak. Itu himpunan doa Rasulullah. Semuanya ada di bahagian bawah footnote. Rujukan setiap doa. Bukan rujukan saja hadis riwayat siapa. Apa fadilatnya? Lengkap kita sebut. Sedangkan apa yang ditanya tadi sekedar apa yang gurunya cakap. Ingat hadirin dan hadirat, bila kita menyebut fadilat tentang sesuatu, murah rezeki, urusan akan lancar, akan cepat sembuh matanya, itu menyangkut perkara gaib. Oleh sebab itu, kalau Ustaz ditanya, bolehkah wirid-wirid macam itu kita amalkan? Ustaz ingin tanya balik, wirid yang datang dari Nabi setelah salat, ada lengkap. Sudah buat atau belum? Yang datang dari Nabi. Insan yang maksum. Jangan sebagaimana apa yang berlaku baru-baru ini mendapat kecaman, mendapat teguran dari pihak-pihak tertentu. Seseorang yang bercakap tentang ini, hanya sekedar itu adalah guruku yang cakap. Ketika dia ditanya, apa dalilnya? Guruku yang cakap, aku hanya menyampaikan saja. Jangankan guru kita,
Sahabat-sahabat Nabi pun tidak ada yang maksum. Oleh sebab itu, sila beramallah dengan sesuatu jika ada dalilnya. Ingat, zikir, doa, itu semua adalah ibadat. Syarat ibadat diterima ada dua. Pertama, ikhlas lillah. Yang kedua, mutaba'atar rasul. Ikut rasul. Bukan ikut tuan guru. Sebab tuan guru kita tidak maksum. Itu pandangan Ustaz. Anda boleh setuju dan Anda juga boleh tidak setuju. Tapi pandangan Ustaz supaya selamat, penuhi dua syarat itu. Lagipun wirid-wirid setelah salat, wirid-wirid pada hari Jumaat, semuanya datang dari Nabi. Banyak sungguh. Mengapa tidak utamakan perkara yang pasti? Mengapa kita utamakan sesuatu yang tidak pasti? Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, berakhirlah sesi yang kedua. Masih ada lagi beberapa pertanyaan, tapi kita akan jawab esok insya-Allah atau lusa. Cuma Ustaz ingin umumkan sebelum doa. Minggu ini kita masih bersama. Esok Ahad ada. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ada. Sampai 18 hari bulan. 18 hari bulan petang, Ustaz akan ke Perlis untuk menghadiri selama 2-3 hari perkampungan sunnah. Karena akan mengisi satu program di sana. Balik dari Perlis 22, Ustaz akan berangkat ke Indonesia sampai 30 hari bulan. Maknanya dari 19 hingga 30, lebih kurang 11 hari, 12 hari, tidak ada kelas. Tidak ada kelas. Kelas hanya ada mula esok sampai hari Sabtu yang akan datang. Sampai 18 hari bulan. Setelah itu kita rehat. Apa sebab? Karena Ustaz tidak ada di Kuala Lumpur. Ustaz ingin lihat Batam, lihat projek yang kita selama ini biayai bersama, dan bagaimana seterusnya kelas-kelas kita berikutnya akan bermula insya-Allah pada awal Julai. Pada awal Julai, insya-Allah. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tambahlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat menyempurnakan ibadat kami, akidah kami, sehingga tidak dicemari oleh kebatilan dan kesesatan. Berilah kami rezeki yang halal, lagi diberkati, dan berilah kami juga dorongan, ya Allah, atau taufik-Mu, sehingga dapat menyalurkan pada jalan yang Engkau redai. Sebab Nabi-Mu bersabda, harta yang baik hanya terletak kepada orang-orang yang baik. Dan terakhir kami juga mohon, ya Allah, kiranya Engkau terimalah segala amal saleh yang telah kami lakukan, walaupun di sana sini terdapat kekurangan. Sebab Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah.
Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah, yakni konsisten, terus-menerus di atas kebenaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.